nikmat waktu luang kita, nikmat kesehatan kita, dan yang pasti nikmat iman kita. Karena kita hadir pun di tempat ini pada waktu ini, tak lain dan tak bukan itu karena hidayah, waktu luang, serta sehat, dan tentu saja iman yang diberikan Allah kepada kita. Begitu pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirun rahimakumullah. Mengawali Jumat pertama di awal tahun 2022 ini tentu sangat bijak jika kita berpikir untuk mengintrospeksi setiap aspek pada kehidupan kita. Jika biasanya kita berpikir untuk mengupgrade, mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan duniawi kita, bagaimana memperbaiki kehidupan kita yang bersifat duniawi, maka tentu pada awal tahun ini kenapa tidak kemudian kita berpikir untuk mengupgrade juga sesuatu yang berkaitan dengan ukhrawi kita atau akhirat kita. Tentu dalam hal ini adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena jikalau kemudian kita berbicara tentang ibadah, mungkin kita akan berpikir bagaimana saya mengupgrade ibadah saya terkait dengan kuantitas ibadah kita yang mulanya mungkin sedikit kita melakukan sholat sunnah, bagaimana kemudian kita menambahnya secara seksama. Tapi di lain itu ada hal yang tidak kalah penting, yakni mengupgrade kualitas daripada ibadah-ibadah kita. Berbicara tentang kualitas ibadah kita atau tujuan daripada kita beribadah, kita sama-sama paham bahwa tentu ibadah apapun yang kita lakukan di dunia ini, tujuan utamanya adalah satu, yakni lillahi ta'ala. Ibadah apapun itu, mau itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, atau bahkan ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah atau bahkan bersifat sosial, pasti tujuan utamanya adalah ittaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi, ibadah yang kita lakukan sebenarnya mempunyai tujuan lain selain daripada tujuan yang pertama, yang tentu sebenarnya pun akan bermuara pada tujuan yang pertama tadi, yakni adanya tujuan pembentukan karakter seorang muslim yang betul-betul muslim yang betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Maka setiap ibadah yang kita lakukan sebenarnya mengarah ke arah itu. Utamanya kalau kita berbicara tentang ibadah pokok kita. Ibadah pokok kita tentu setelah kita resmi menjadi seorang Islam dengan mengucapkan syahadat, maka ada 4 ibadah pokok, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji kalau kita mampu secara ekonomi dan secara yang lain. Maka jika kita berbicara tentang kualitas ibadah yang kita lakukan, maka patutlah kita bertanya kepada diri kita, adakah ibadah yang selama ini kita lakukan dan yang akan saya lakukan nanti itu telah berfungsi sebagaimana fungsinya? Yang pertama, littaqarrub ilallah. Yang kedua, berfungsi untuk membentuk karakter yang betul-betul seorang muslim sejati. Ayolah hadirin rahimakumullah. Karakter seorang muslim ini biasa kita ucapkan dengan kalimat sederhana adalah muslim yang betul-betul memiliki akhlak atau etika. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis untuk menegaskan betapa pentingnya akhlak ini, Nabi pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat,
Seorang muslim yang betul-betul muslim adalah mereka yang tidak menyakiti saudaranya, entah itu dengan lisan ataupun dengan tangannya. Tapi kalau kita berbicara tentang akhlak, sifat ini sebenarnya adalah step pertama, langkah pertama untuk memiliki yang namanya etika yang mulia atau akhlak yang mulia. Sebab pada tataran selanjutnya, akhlak yang mulia itu bukan lagi berpikir untuk tidak melukai orang lain, tapi sudah berpikir bagaimana supaya diri kita memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah mengapa dalam hadis yang lain Nabi pun menegaskan, khairukum anfa'ukum linnas, atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita umat manusia, sebaik-baik kita daripada umat Islam adalah mereka yang paling bermanfaat kepada sesama. Ayolah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, akhlak dalam kehidupan seorang muslim adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa ibadah pun yang kita lakukan sebenarnya selain daripada bertujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, juga bertujuan membentuk karakter yang mulia ini, karakter seorang muslim yang betul-betul muslim, atau karakter yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang sholat, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ada sepotong ayat dalam Al-Quran yang menegaskan atau menjelaskan tentang kewajiban dan tujuan sholat. Dikatakan, wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, jangan pernah engkau sekali-kali meninggalkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah kita untuk tidak melakukan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya dan munkar? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari ataupun tafsir Al-Qurtubi, itu kita akan menemukan beberapa keterangan tentang apa itu fahsya dan munkar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa fahsya itu berzina. Ada ulama lain yang mengatakan bahwa fahsya itu adalah kullu qabihin min qaulin aw fi'lin. Setiap sesuatu yang buruk, baik itu bersifat perkataan ataupun sebuah perbuatan, itu adalah fahsya. Sedangkan mungkar adalah ma angkarahu syar'u atau ma angkarahu syari' bin nahyi anhu. Sesuatu yang dilarang oleh syariat karena sesuatu tersebut diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, karena buruknya sesuatu tersebut. Oleh karena itu, dalam penafsiran ini dapat kita pahami bahwa sholat yang berfungsi sebagaimana fungsinya adalah sholat yang dapat mencegah kita untuk tidak melakukan fahsya dan munkar. Sholat yang kemudian dapat mencegah kita untuk tidak menginjak-injak hak-hak orang lain. Sholat yang membuat kita memiliki sifat untuk tidak lagi berpikir menciptakan aib-aib orang lain, atau bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi adalah sholat yang membuat kita lagi berpikir bagaimana saya menjadi manusia yang paling bermanfaat di sekitar saya. Ayolah hadirin rahimakumullah. Tentu dalam hal ini, sholat yang berkualitas adalah sholat yang betul-betul berfungsi sebagaimana fungsinya. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang obat, ketika kita memiliki seumpama ada orang yang sakit tidak bisa tidur, maka dia minum obat untuk bisa tidur. Maka obat yang berkualitas ketika dia minum adalah obat yang bisa membuatnya tidur, mengobati penyakitnya. Maka begitu pula sholat. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang tidak hanya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga mendekatkan diri kita kepada sama umat manusia, karena baiknya akhlak kita yang dibentuk daripada sholat-sholat yang kita lakukan selama ini. Ayolah hadirin rahimakumullah. Ini kita berbicara sholat. Kalau kita berbicara puasa,
tentu itu akan lebih tinggi lagi. Dan kalau kita berbicara tentang ayat-ayat puasa, saya yakinnya bahwa kita semua hafal ayat tersebut. Sebab di setiap Ramadan, para da'i kita, khotib kita senantiasa mengumandangkan ayat-ayat tersebut. Ayat yang berbicara tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan bahwa kita diwajibkan puasa Ramadan dan ada harapan, ada tujuan lain yang diinginkan oleh Allah daripada puasa yang kita lakukan. Apa itu? La'allakum tattaqun. Kata Allah, berpuasalah, semoga nanti atau mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu harapan lain, tujuan lain daripada puasa kita selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, pembentukan karakter Islam yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Dijawab dalam ayat yang lain dalam Al-Quran. Kalau bahasa ilmu tafsir, tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayat bil ayat. Ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Dikatakan dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati a'iddat lil muttaqin. Al-muttaqin atau orang bertakwa dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Orang bertakwa itu, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, yang pertama adalah mereka yang senantiasa ingin berbagi materi, nafkah harta, fis-sarra'i, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia senang karena mungkin memiliki banyak harta. Salah satu penyebabnya dia sedekah, berbagi harta. Atau bahkan kata Al-Quran fid-dharra, atau bahkan dalam keadaan dia sempit karena mungkin rezekinya lagi sempit, dia sedih pun dia berpikir untuk membantu orang lain karena dia merasa sesempit-sempitnya saya masih ada orang yang lebih butuh. Itu orang bertakwa. Tapi apa situ? Hanya begitu orang bertakwa? Belum, kata Al-Quran. Orang bertakwa yang diinginkan dalam puasa itu apa? Selain itu adalah al-ka'iminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan amarah. Mengendalikan amarah. Tapi apa cukup? Wal afina anin nas. Satu paket. Bisa mengendalikan amarah dan bisa memaafkan tanpa harus orang lain meminta maaf duluan. Itu yang diinginkan. Tapi dalam konteks ayat ini, sungguh Allah menutupnya dengan kata-kata yang sangat indah. Orang bertakwa itu wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam konteks ayat ini Allah menutupnya dengan kata-kata yang sangat indah, bahwa orang yang paling baik, orang yang baik di sisi Allah adalah mereka yang kalau disakiti oleh orang lain, tidak hanya kemudian dia bisa menahan amarah, tidak hanya kemudian dia bisa memaafkan, dia bisa membalasnya dengan sesuatu yang lebih parah kalau dia mampu, tapi dia memilih untuk kemudian membalasnya dengan kebaikan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam sejarah sering disebutkan Rasulullah dilempar kotoran oleh orang Yahudi ketika di jalan, tapi siapa orang yang pertama kali menjenguk orang Yahudi tersebut ketika dia sakit? Tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hal-hal yang kemudian jika kita berbicara tentang kualitas ibadah kita, bahwa ibadah puasa itu sama seperti ibadah sholat, tidak hanya bertujuan membuat kita dekat kepada Allah, tapi tujuan lainnya adalah membentuk karakter seorang muslim yang betul-betul muslim. Muslim yang tidak hanya kemudian berpikir tidak lagi menyakiti orang lain, tapi sudah berpikir pada langkah selanjutnya, muslim yang ingin bermanfaat kepada sesama atau bahkan orang lain mungkin. Ayolah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, akhlak adalah salah satu tujuan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jika kita merasa kemudian dari ibadah yang kita lakukan, atau kita bertanya kepada diri kita, adakah ibadah yang saya lakukan selama ini betul-betul telah berfungsi sebagaimana fungsinya, maka lihatlah karakter kita, lihatlah sifat-sifat kita, lihatlah hati kita.
bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Karena barangkali siapa tahu kita merasa dekat kepada Allah, karena kita merasa tiap hari telah melaksanakan sholat berjamaah, tiap hari telah bersedekah, tapi kemudian di satu sisi kita melihat diri kita ternyata jauh daripada manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Karena mungkin mereka menghindar karena ternyata akhlak kita yang buruk. Bisa jadi itu tanda bahwa kita belum dekat kepada Allah. Karena bisa jadi kedekatan kita kepada Allah terkadang ditentukan juga oleh seberapa dekat kita kepada sesama umat manusia, karena kepedulian kita dan karena akhlak-akhlak kita yang mulia kepada sama manusia. Ayo hadirin rahimakumullah, sebagai penutup mungkin pada Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah ini, marilah kemudian senantiasa kita mengintrospeksi diri kita, menasehati diri kita. Adakah ibadah yang telah kita lakukan selama ini betul-betul telah berfungsi sebagaimana fungsinya? Karena itu tadi, bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya berfungsi untuk bagaimana kita dekat kepada Allah, tapi juga berfungsi untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang betul-betul disenangi oleh umat manusia. Karena akhlak kita yang mulia, yang betul-betul bercermin kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Semoga ada manfaat berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.